dokter kejiwaan yang tertarik dengan prinsip Gestalt, yaitu Frederick Chris Perls dan istrinya yaitu Laura Perls yang kala itu berprofesi sebagai psikolog yang beraliran Gestalt. Konsep dasar MTCare berangkat dari pandangan Gestalt. Yang pertama, yaitu manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Kedua, setiap individu merupakan suatu koordinasi dari semua bagian. Bagian tersebut seperti hati, jantung, otak, dan lain-lain. Ketiga, manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Keempat, setiap individu memiliki dorongan untuk mengembangkan dirinya menuju terbentuknya keutuhan pribadi. Tujuan utama dari teknik MTCare adalah mengakhiri konflik dengan memutuskan urusan yang belum selesai di masa lampau dan sebagai jalan untuk katarsis bagi konseling. Berikut contoh dari penerapan teknik MTCare. Permisi. Ya. Dengan Mas Zulhan ya? Iya, betul. Oke. Umurnya 20 tahun. Ya. Tinggalnya di Siwalan Kerto, Surabaya. Ya, betul. Di sini dengan permasalahan dengan kakek. Ya. Oke. Jadi di permasalahan ini saya akan mencoba membantu Mas menyelesaikannya dengan terapi kursi kosong. Apakah Mas bersedia? Ya, baik Mbak. Saya bersedia dan menyerahkan semuanya kepada Mbak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi intervensi. Mari ikut saya ya, Mas. Oke, sebelum kita memulai sesi terapinya, saya ingin tahu apa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Mas Zulhan dengan kakek Mas, sehingga Mas bisa datang ke sini menemui saya. Jadi, saya itu punya kakek Mbak. Kakek saya itu orangnya keras, ya dalam mendidik anak-anaknya, entah cucu-cucunya. Dan satu hal yang saya tidak sukai dari kakek saya itu tidak memberi saya kebebasan gitu loh Mbak. Suatu hari kakek saya itu bilang sama saya, ngobrol gitulah sama saya Mbak. Kemudian kakek saya itu membanding-bandingkan ayah saya dengan om saya. Lihat itu ommu kerja di tempat atau perusahaan yang besar gitu. Sementara ayah saya kerja PNS, guru. Ya otomatis saya kan gak terima gitu loh Mbak. Ayah saya dibanding-bandingin dengan om saya. Dan saya mulai hari itu gak suka sama kayak saya. Ya perkara itu. Perkara membanding-bandingkan ayah saya sama om saya. Oke, itu informasi yang bisa saya dapatkan ya. Oke, di sini saya akan memulai sesi terapi pada Mas Zulhan, yaitu terapi kursi kosong. Mas Zulhan bisa bayangkan di sini, di tempat yang saya tempati ini, ada kakek Mas Zulhan. Mas Zulhan bisa utarakan semua isi hati Mas Zulhan, mau Mas Zulhan marah, jengkel, sedih, apapun itu, Mas Zulhan utarakan di sini. Anggap saja di sini ada kakek Mas Zulhan. Berarti? Ya, mati. Oke, kita mulai terapinya ya, Mas. Sekarang coba tutup matanya, Mas. Tarik nafas dari hidung pelan-pelan. Keluarkan dari mulut. Ulangi sekali lagi, Mas. Tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke. Sekarang, bayangkan apa yang membuat Mas jengkel pada kakek Mas. Apa saja perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dari kakek Mas yang ada pada Mas. Bayangkan semua apapun yang pernah terjadi pada Mas, sehingga membuat Mas menjadi semakin jengkel pada kakek Mas. Bayangkan semuanya. Sekarang dalam hitungan ketiga, Mas buka mata Mas dan bayangkan di depan Mas ini ada kakek Mas. Utarakan apapun yang Mas ingin utarakan, ungkapkan semuanya. Relax, apapun yang terjadi, ungkapkan semuanya. Dalam kehitungan ketiga, 1, 2,
3. Aku sebenarnya gak suka dipaksa-paksa. Aku gak suka dikekang. Kalau kakek maksa aku untuk melakukan sesuatu dan itu tidak berdasarkan kemauan aku sendiri, aku gak bisa melakukannya. Aku pengen bebas. Aku pengen memilih pilihanku sendiri. Aku orangnya kalau disuruh untuk melakukan sesuatu berdasarkan paksaan, aku tidak bisa. Aku sampai gak melakukannya. Dan aku gak suka kakek membandingkan ayahku dengan om-omku. Aku paham perjuangan ayah sampai seperti ini. Aku paham perjuangannya. Jadi aku rasa kakek gak berhak untuk membandingkan ayahku dengan om-omku. Oke, itu adalah yang ingin Mas Zulhan katakan ke kakeknya. Sekarang kita berganti peran. Gimana semisal Mas Zulhan berada pada posisi kakek Mas Zulhan? Apa yang akan dikatakan kakek Mas Zulhan pada masnya? Oke, kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Nak, maaf kakek telah mengekang kamu. Mungkin pikiran kakek saat itu ingin melihat kamu sukses, tapi dengan apa yang kakek mau. Maaf juga telah membandingkan ayahmu dengan om-ommu. Lakukan sesukamu, lakukan apa yang kamu mau. Asal bisa kamu pertanggungjawabkan nanti. Kakek cuma bisa mendoakan kamu dan mendorong kamu menuju kesuksesan itu. Oke, sesi terapinya sudah selesai ya Mas. Sekarang coba Mas tarik nafas dulu dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, gimana? Apa yang dirasakan Mas? Ya saya lega Mbak. Masih ada rasa jengkel gitu ke kakek? Sedikit, ya gak kayak sebelumnya lah Mbak. Oke, jadi yang tadi itu yang Mas harapkan ya ke kakeknya. Oke, sekarang coba semoga Mas bisa meredakan rasa jengkel itu ke kakeknya, karena semua orang pasti berubah. Jadi sekarang yang Mas harus lakukan adalah menjalani hari yang Mas jalani ini dengan tenang, dan apapun yang terjadi hanya perlu percaya bahwa semua orang pasti berubah. Jadi kakek Mas bisa berubah persepsinya ke depannya gitu. Oke, sekian dulu ya Mas sesi terapi hari ini. Nanti kalau ada yang perlu dibicarakan lagi, silahkan hubungi saya lagi dan kita bisa membuat agenda selanjutnya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas.